Oke, soal selanjutnya adalah pada temperatur tertentu KSP dari PbSO4 dan PbI2 berturut-turut adalah 1,6 kali 10 pangkat min 8 dan 7,1 kali 10 pangkat min 9. Pada temperatur tersebut, titik-titik-titik. Jadi kita diminta untuk mencari opsi yang benar. Nah, di sini data yang diketahui adalah harga KSP dari BSO4 dan PbI2. KSP atau hasil kali kelarutan ya. Nah, kalau kita punya PbSO4 itu kan ketika dia terurai menjadi Pb2 plus ditambah ion SO4 2-. Seperti itu kan ya. Berarti di sini ketika kelarutannya sebesar S, maka di sini juga S, yang ini juga S. Maka hubungan kelarutan dengan hasil kali kelarutannya sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi SO4 2-. Seperti itu kan. Berarti kita punya di sini S dikali S akan sama dengan S pangkat 2. Sehingga untuk mencari kelarutan itu bisa diakarkan KSP-nya. Seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan kita ingin menghitung kelarutan dari PbSO4, kita bisa masukkan ke persamaan S sama dengan akar KSP. Nah, KSP-nya berapa? 1,6 kali 10 pangkat min 8. Seperti itu kan. Atau boleh kita tuliskan akar 16 dikali 10 pangkat min 9. Nah, kalau diakarkan berarti ini 4 kali 10 pangkat min 4,5 seperti itu ya kelarutannya molar gitu. Nah, terus yang satu lagi kita punya apa? Kita punya PbI2. Oke, kalau PbI2 kita uraikan atau ionisasi berarti kan akan menghasilkan ion Pb2 plus aquos ditambah I-nya kan ada 2, berarti 2I min aquos. Nah, di sini ketika PbI2-nya sebesar S kelarutannya, maka Pb2 plus juga S. Tapi untuk I min karena koefisiennya 2, berarti di sini 2S. Sehingga hubungan hasil kelarutan dan kelarutannya berarti konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi I min pangkat 2 itu akan sama dengan S dikali 2S pangkat 2. Sehingga kita punya hubungan KSP dengan S itu adalah 4S pangkat 3. Maka ketika kita ingin mencari kelarutan dari PbI2 itu bisa kita dapatkan dengan akar 3 dari KSP per 4. Seperti itu. Jadi kalau kita cari berarti KSP-nya itu kan tadi 7,1 per 4 dikali 10 pangkat min 9. Maka kita dapatkan kelarutannya itu akar 3 dari 7,1 per 4 ini nggak usah dihitung ya, dikali 10 pangkat min 3. Nah, dari pangkat negatifnya itu bisa kita tentukan. Di sini kan pangkat negatifnya min 3. Di sini pangkat negatifnya min 4,5. Maka dari data ini dapat kita simpulkan bahwa ya, kelarutan atau S kelarutan dari PbI2 itu lebih besar daripada kelarutan dari PbSO4. Nah, semakin besar kelarutan, maka senyawa semakin mudah larut. Seperti itu ya. Semakin besar kelarutan, maka artinya senyawanya semakin mudah larut. Kalau kita cek yang A, PbSO4 mudah larut dibandingkan PbI2. Tadi kan S dari PbI2 lebih besar dari PbSO4. Berarti yang mudah larut itu PbI2 bukan PbSO4. Maka yang A salah, yang B diperlukan lebih banyak SO4 2- daripada I- untuk mendapatkan Pb2 plus dari dalam larutannya. Kalau kita perhatikan di sini kelarutan dari PbI2 itu kan lebih besar daripada PbSO4 ya. Sehingga untuk mendapatkan itu artinya untuk mengendapkan. Nah, untuk mengendapkan berarti kita cari yang sukar larut atau yang kelarutannya kecil. Berarti kalau kita pengen mendapatkan atau mengendapkan Pb2 plus dibandingkan dengan I-, itu kita cukup membutuhkan lebih sedikit SO4 2-. Jadi di sini salah ya kalau disebutkan lebih banyak. Kenapa? Karena SO4 2- ketika bereaksi dengan Pb2 plus itu ternyata kelarutannya jauh lebih kecil daripada yang PbI2. Seperti itu ya. Yang C, kelarutan PbSO4 sama dengan kelarutan PbI2. Salah ya.
Yang D, kelarutan PbSO4 lebih besar daripada kelarutan PbI2. Salah ya. Tadi kan kelarutannya udah dijelaskan bahwa PbI2 lebih besar daripada PbSO4 berdasarkan perhitungan hubungan hasil kelarutan dan kelarutannya. Yang E, kelarutan PbI2 lebih besar. Nah, ini betul ya berdasarkan perhitungan tadi. Jadi jawabannya yang E. Seperti itu adik-adik. Tetap semangat untuk terus berlatih. Kita lanjut ke soal berikutnya.